Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas presentasi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang terhormat Ibu Nur Alia Rahma SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Reski Hairunisa dengan NIM 240904502006 dari kelas C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat dengan judul Kiki Grains. Kiki Grains yaitu sebuah inovasi usaha beras premium lokal yang lahir dari semangat generasi muda dan pengalaman keluarga saya sendiri yang telah lama berkecimpung di dunia persawahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kiki Grains. Apa sih itu Kiki Grains? Nah, Kiki Grains diambil dari nama panggilan saya sendiri yaitu Kiki dan kata grains yang berarti butiran padi, serta huruf Z di akhir kata ini melambangkan semangat generasi Z atau Gen Z, generasi yang kreatif, adaptif terhadap teknologi dan berani membawa inovasi ke dunia bisnis tradisional. Kiki Grains bergerak di bidang pangan pokok, khususnya beras premium dengan kualitas tinggi, higienis, dan bergizi. Beras ini diambil langsung dari hasil panen ke sawah keluarga saya dan petani lokal, kemudian disortir dengan ketat, dikemas secara modern, dan dipasarkan dengan gaya yang lebih fresh dan modern. Jadi Kiki Grains ini bukan hanya sekedar menjual beras, tetapi juga mengangkat identitas pertanian keluarga menjadi produk unggulan dengan sentuhan generasi muda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dari usaha saya ini. Beras adalah bahan pokok utama bagi masyarakat Indonesia yang hampir setiap hari kita konsumsi. Namun sayangnya tidak semua beras yang beredar memiliki kualitas dan kebersihan yang baik. Banyak yang dikemas seadanya dan kurang menarik bagi konsumen modern. Sebagai anak dari keluarga petani, saya tahu betul bagaimana sulitnya petani menembus pasar dengan harga yang layak. Banyak yang terpaksa menjual gabah ke tengkulak dengan harga rendah, padahal kualitasnya sangat bagus. Dari situ saya melihat peluang besar. Kalau petani ingin naik kelas, hasil panennya harus punya nilai tambah. Salah satunya lewat pengemasan dan pemasaran yang modern. Maka dari itu saya mendirikan Kiki Grains sebagai cara untuk mengolah hasil panen keluarga menjadi produk beras premium yang tidak hanya higienis tapi juga memiliki citra modern dan daya jual tinggi. Dengan begitu, usaha ini diharapkan tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal termasuk keluarga saya sendiri. Saya tumbuh di lingkungan keluarga petani. Sejak kecil saya sering melihat bagaimana ronta saya dan pekerja saya bekerja keras di bawah terik matahari demi menghasilkan padi berkualitas. Namun hasil panen yang bagus seringkali tidak diikuti dengan harga jual yang tinggi. Dari pengalaman itu saya mulai berpikir bagaimana cara agar jerih payah petani bisa memiliki nilai lebih tinggi dan dikenal lebih luas. Visi dari Kiki Grains yaitu menjadi penyedia beras premium lokal yang terpercaya, berkualitas, dan inovatif di pasar nasional. Misi saya yaitu antara lain menyediakan beras dengan kualitas tinggi dan bergizi alami, mendukung kesejahteraan petani lokal melalui kerjasama berkelanjutan, membangun merek beras modern dengan kemasan higienis dan menarik, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar, dan yang terakhir menciptakan pelayanan yang ramah dan profesional bagi konsumen. Dengan visi dan misi ini, Kiki Grains tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada dampak sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Untuk menilai posisi ini saya melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kiki Grains memiliki sumber bahan baku yang stabil karena berasal dari sawah keluarga sendiri dan petani lokal. Produk kami berkualitas premium, dikemas menarik dan memiliki brand yang unik serta modern.
Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Keterbatasan modal dan pengalaman dalam pengelolaan distribusi menjadi tantangan di awal, namun dengan pemanfaatan media digital, hal ini dapat diatasi perlahan. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi dan masyarakat kini semakin sadar pentingnya beras yang higienis dan berkualitas. Ini membuka peluang pasar yang sangat besar. Yang terakhir itu threats atau ancaman. Persaingan dengan merek besar serta fluktuasi harga gabah menjadi ancaman utama. Namun saya yakin dengan strategi kualitas dan pemasaran digital, Kiki Grains mampu bersaing di pasar. Kemudian ada analisis pasar dan strategi marketing. Target pasar Kiki Grains itu meliputi keluarga muda, usaha kuliner seperti restoran dan catering, serta konsumen digital yang berbelanja melalui marketplace. Sedangkan strategi pemasaran kami itu mencakup branding kuat dengan identitas beras premium lokal hasil petani muda, promosi digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, kemasan menarik dan higienis dengan ukuran 1 kilo, 5 kilo dan 10 kg. Kerjasama dengan warung makan dan toko sembako lokal. Dan terakhir itu promo awal berupa diskon, paket hemat dan layanan free delivery untuk menarik pelanggan baru. Dengan strategi ini, saya ingin Kiki Grains dikenal bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai cerita sukses dari sawah keluarga yang naik kelas ke dunia digital. Berikut adalah contoh produk yang akan dihasilkan oleh usaha Kiki Grains, yaitu yang gambar pertama yaitu kita memulai dari hasil panen padi yang merupakan bahan utama. Padi dipanen langsung dari sawah dengan menjaga kualitas agar tetap segar dan bermutu. Selanjutnya gambar kedua yaitu padi. Padi tersebut dikeringkan dan dihasilkan gabah. Gabah ini nantinya akan diolah lebih lanjut dengan proses penggilingan modern untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Dan yang gambar ketiga yaitu hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu beras putih yang bersih, wangi dan berkualitas tinggi. Inilah produk utama dari Kiki Grains yang siap dipasarkan kepada konsumen. Dengan demikian perjalanan produk ini dimulai dari sawah, berubah menjadi gabah hingga menjadi beras siap konsumsi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis sumber daya manusia. Keunggulan karyawan Kiki Grains, walaupun tim kami kecil, tapi semua punya karakter kerja yang kuat, disiplin, teliti, jujur, mau bekerja, dan bisa bekerja sama. Saat ini ada 5 orang tenaga kerja, 2 orang lulusan SD sampai SMP di bagian sortir dan pengemasan, 2 orang SMA atau SMK di bagian pemasaran dan distribusi. Dan saya sendiri sebagai sarjana yang bertugas sebagai manajer dan pengelola keuangan. Semua bekerja dengan komitmen tinggi agar kualitas beras tetap terjaga. Kemudian ada analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia. Rencana pengembangan tenaga kerja ke depan, kami akan menambah karyawan di bagian produksi, pemasaran digital, dan keuangan agar usaha bisa terus berkembang. Setiap posisi akan diberikan pelatihan sesuai bidangnya, seperti pelatihan kebersihan dan pengemasan, digital marketing, layanan pelanggan, dan akuntansi dasar. Tujuannya agar sumber daya manusia di usaha Kiki Grains semakin profesional dan mampu tumbuh bersama usaha ini. Selanjutnya yaitu rencana perkembangan usaha. Rencana pengembangan usaha ini dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahap awal fokus pada branding dan pemasaran digital. Tahap menengah yaitu memperluas distribusi ke retail modern. Tahap lanjutan yaitu menghadirkan inovasi seperti beras organik dan beras diet. Dan tahap terakhir yaitu tahap ekspansi, yaitu membuka gudang di beberapa kota besar dan memperluas kemitraan petani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis keuangan dari usaha Kiki Grains ini. Modal awal usaha kami ini sekitar 12.500.000, digunakan untuk sewa gedung kecil, pembelian peralatan produksi, kemasan dan promosi awal.
Biaya operasional bulanannya itu sekitar 7 juta dengan potensi pendapatan 9 juta per bulan dari penjualan sekitar 200 kemasan beras. Dengan demikian usaha ini dapat memperoleh laba kotor sekitar 2 juta per bulan, dan dengan pengelolaan yang efisien modal awal bisa kembali dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika produksi ditingkatkan menjadi 200 kilo per bulan, potensi pendapatan dapat mencapai 20 juta dengan laba bersih sekitar 12 juta. Artinya Kiki Grains bukan hanya ide sosial, tapi juga bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak dan risiko dari usaha Kiki Grains. Usaha ini membawa dampak positif dari berbagai sisi. Dari sisi ekonomi, Kiki Grains berhasil meningkatkan nilai jual hasil panen keluarga saya dengan petani lokal di sekitar. Jadi beras yang dulu hanya dijual mentah sekarang bisa memiliki nilai yang lebih tinggi karena dikemas dengan cara yang lebih modern dan menarik. Dari sisi sosial, usaha ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Kiki Grains menjadi contoh bahwa anak muda tidak perlu malu untuk terjun di dunia pertanian. Justru dari usaha keluarga inilah kita bisa belajar bagaimana mengembangkan sektor pertanian menjadi bisnis yang menjanjikan. Sedangkan dari sisi konsumen, Kiki Grains hadir untuk memberikan pilihan beras yang lebih higienis, bergizi, dan berkualitas. Konsumen tidak hanya membeli beras, tetapi juga mendapatkan jaminan mutu dan kepercayaan terhadap produk lokal yang dikelola secara profesional. Namun tentu saja setiap usaha pasti memiliki risiko. Dalam kasus Kiki Grains, tantangan utamanya adalah pada fluktuasi harga gabah dan kondisi cuaca yang bisa mempengaruhi harga hasil panen. Untuk mengatasinya, kami berkomitmen untuk memperluas kerjasama dengan mitra petani lain agar pasokan tetap stabil. Kami juga terus berinovasi baik dalam desain, kemasan maupun strategi pemasaran agar produk tetap menarik dan bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin Kiki Grains akan tetap berkembang dan memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarga saya, tapi juga bagi masyarakat dan konsumen secara luas. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Sebagai kesimpulannya, Kiki Grains adalah wujud nyata inovasi generasi muda dalam mengembangkan bisnis beras yang modern, higienis, dan bernilai sosial tinggi. Dengan strategi yang tepat dan komitmen terhadap kualitas, saya yakin Kiki Grains dapat berkembang menjadi merek beras nasional yang terpercaya. Kiki Grains adalah bentuk nyata dari warisan pertanian keluarga yang dikemas dengan semangat dan inovasi generasi Z atau Gen Z. Dari sawah sederhana milik keluarga, kini kami berupaya melangkah menuju bisnis beras premium yang higienis, modern, dan berdaya saing nasional. Saya percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil adalah mengubah hasil panen keluarga menjadi merek beras kebanggaan lokal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.